Hai teman-teman dan sahabat YouTube, kita ketemu lagi di Ermi Onho Channel, masih dalam konten tutorial rumus dalam Excel. Video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana menerjemahkan angka nominal menjadi suatu kata atau kalimat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah layar video ini. Baik, tampak di layar jika kita mempunyai satu kwitansi dengan pembayaran pertama 2005, maka pada terbilang akan menyebutkan kalimat yang sama dengan angka yang ada pada total Rp2.500. Dan pada pembayaran kedua, misalkan kita beri nominal 15.000, maka angka terbilang pun akan muncul sama persis dengan angka totalnya secara nominal. Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya kita harus bikin dulu tabel seperti ini. Dimana di sini adalah suatu nominal yang akan kita ketik nilainya, dan di sini ada terbilang yang akan muncul hasilnya. Kita juga siapkan nominal angka, pembagi nominal, angka yang akan muncul, bilangan, dan terbilang yang akan masuk di kolom nomor 9 ini. Tapi sebelum itu kita harus punya pemahaman awal. Bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan itu ya bilangan. Bilangan dibagi menjadi 4, yaitu nominal miliaran, nominal jutaan, nominal ribuan, dan nominal satuan. Dan dari keempat pembagian ini masing-masing ada ratusan, puluhan, dan satuan seperti ini. Kemudian kita juga harus tahu cara untuk mensederhanakan kata, yaitu modifikasi atau kombinasi kata nilai dengan satu atau dua kata untuk nilai tertentu. Misalkan angka 1000 itu disebut 1000, angka 100 disebutnya 100, angka 10 disebut 10, angka 11, angka 12, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus bisa kombinasikan rumus, yaitu penggabungan rumus fungsi if dan fungsi m untuk angka 10 dan belasan. Angka 10 dengan rumusan ini, angka 11 dengan rumusan ini, angka 12 dengan rumusan ini, dan seterusnya. Untuk penyederhanaan kata dan kombinasi rumus ini hanya terdapat pada kasus-kasus tertentu yang tadi telah disebutkan. Rumus yang digunakan untuk tutorial kali ini adalah rumus fungsi if, yaitu logika yang digunakan untuk menampilkan suatu nilai output berupa benar atau salah. Rumus n.
digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai output benar saat semua operasi logika terpenuhi. Rumus sum atau summary digunakan untuk menjumlahkan angka yang ada di beberapa sel. Tanda dolar digunakan untuk mempertahankan referensi sel asli agar tidak berubah saat kita salin copy paste ke sel lain. Tanda petik digunakan untuk memunculkan tulisan atau angka atau simbol yang ada pada rumusan. Sekarang kita pelajari dengan rumusan dasar. Contoh sederhana, rumus if. Jika E19 sama dengan angka 1, maka tertulis 1. Jika tidak, salah. Misal, sama dengan E19, nah, if-nya dulu, if buka kurung E19 sama dengan 1, maka tanda petik 1. Jika tidak salah, maka tidak kita isi. Tutup kurung, enter. Karena di sini adalah angkanya 1, maka tercantum 1. Bagaimana kalau 2? Dia akan menjadi 0. Karena tidak ada rumusannya angka 2 menjadi kata apa. D. Kombinasi rumus if dan and dan tanda petik. Jika dan E15 sama dengan 1, E kurang dari sama dengan 1, maka jawabannya adalah C. Jika dan E sama dengan 1, E16 sama dengan 2, maka jawabannya 2. Dan seterusnya hingga angka 9 pada satuannya. Kemudian ketik nihil. Kita contohkan sama dengan if and E15 sama dengan 1 titik koma E16 kurang sama dengan 1 tutup kurung titik koma tanda kutip C. Titik koma if and E15 sama dengan 1, E16 sama dengan 2 tutup kurung, maka 2.
kalau tidak nihil. Nihil di sini bukan diartikan dalam tulisannya nihil, tapi akan menjadi kosong, tidak ada tulisan sama sekali. Jadi kita coba pada angka sini kita bikin 11.000. C. Jika dan E15 sama dengan 1, E15 sama dengan 1, dan E16 kurang dari atau sama dengan 1, E16 1, maka jawabannya C. Jika dan E15 sama dengan 1, E16 sama dengan 2, maka jawabannya 2. Kita coba 12.000. 12.000. Itu contohnya. Sekarang rumus penjumlahan. Jumlahkan sel 17 sampai 19. Sum karena di sini tidak ada angka sama sekali, baik itu di ratusan, puluhan atau di satuan rupiah, maka hasilnya tetap 0. Kalau kita kasih contoh 1, dia akan 1 hasilnya. Tanda dolar C3 itu dikunci sel kolom dan barisnya. Bagaimana caranya? Kita lihat perbedaan. Kemudian C dengan dolar di tengah itu mengunci sel baris. Dan yang terakhir C3 kunci sel kolom. Di sini saya akan coba menunjukkan bahwa C3 dengan tanda dolar di sisi kiri dan tengah antara huruf dan angka itu akan mengunci kolom dan baris yang ada di baris 3 dan kolom C. Sedangkan untuk kunci yang ada di tengah atau dolar di tengah di antara huruf dan 3 dan angka akan mengunci sel baris. Dan yang terakhir, jika dolarnya ada di samping kiri dari C3. Ini berfungsi untuk ketika kita mengcopy paste suatu rumusan. Nah, kita lihat tetap angkanya 1 dan rumusannya tetap C3. Sedangkan di sini masih sama. Sedangkan di sini dia akan berpindah menjadi C4. Artinya hanya kolomnya yang dikunci,
tapi barisnya tidak. Kita beralih ke rumusan dasar. Rumusan dasar pada A sama dengan nominal angka yang ada pada C3. Kemudian kita kunci dolar 2 kali. B adalah nilai maksimal sebagai pembagi nominal, terdiri dari miliaran, jutaan, ribuan, dan satuan. C sebagai angka hasil, berapapun jumlah nolnya akan muncul satu angka dari A dibagi B. Nah, di sini saya tambahkan rumus rundown supaya dia mengunci angka setelah koma. Jadi hanya angka mutlaknya saja yang akan muncul. D turunan angka dari nominal angka sebelumnya. Di sini ada rumusannya, C8 dikurangi E8 dikali D8. Ini rumusannya. Dan rumusan ini bisa di copy formula ke bawah. Rumusan ini juga sama. E hasil terjemahan kata dari angka seperti ini. Nah, dengan begitu kita bisa coba setelah rumusannya dibuat. 12.500, 7.500, 8 juta. Kita buat angka unik. Itu teman-teman, tapi jangan khawatir, kita akan lihat lagi di sini penerapan tampilan rumus, jadi teman-teman bisa pelajari dengan baik. Rumusan-rumusan ini dapat difungsikan ketika kita akan membuat suatu kwitansi versi sendiri. Terima kasih dan sampai ketemu di konten YouTube berikutnya. Bye.